Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam pramuka. We are Scott, and we are the messenger of peace. RGG AY. Halo kakak pramuka semuanya. Perkenalkan, saya Anikita Pentina Anjasari, anggota aktif dari Racana Jelantik Jempiring Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan di video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait SAR dan juga PPGD. Nah, di video kali ini, saya akan hanya menjelaskan mengenai teori dari SAR dan PPGD, yang dimana SAR dan PPGD itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita di kepramukaan. Nah, untuk itu, simak video berikut. Oke, kita akan mulai dari pengertian SAR. SAR itu merupakan singkatan dari Search and Rescue yang mempunyai arti usaha untuk kita melakukan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap keadaan darurat yang dialami baik oleh manusia maupun harta benda yang berharga lainnya. Nah, pelaksanaan SAR ini itu ditetapkan sebagai kegiatan mencari, menolong, dan juga menyelamatkan jiwa manusia yang hilang maupun menghadapi bahaya dan juga dalam keadaan darurat dan juga musibah. Mungkin itu bisa dicontohkan dalam pelayaran, penerbangan, dan penyelaman dan berbagai hal darurat lainnya. Atau bisa juga bencana ini didapatkan oleh musibah lainnya. Ada musibah alam dan juga berbagai macam jenis musibah yang kita alami di kehidupan. Nah, selanjutnya mengenai operasi dalam SAR. Operasi SAR ini dilaksanakan tidak hanya pada daerah dengan medan berat seperti lautan, hutan, gurun pasir, akan tetapi juga dilaksanakan di daerah perkotaan. Nah, contohnya kebakaran di suatu kantor, itu bisa kita memanggil tim SAR atau yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran. Kemudian operasi SAR ini seharusnya dilakukan oleh orang yang oleh personal yang memiliki keterampilan dan teknik untuk tidak membahayakan tim penolongnya sendiri maupun korbannya. Nah, tim SAR itu sudah melakukan pelatihan yang berulang-ulang kali dan juga tim SAR ini melakukan suatu pengujian juga dan itu secara bertahap. Nah, operasi SAR dilaksanakan terhadap musibah penerbangan, contohnya pesawat jatuh, mendarat darurat, dan lain-lainnya. Sementara pada musibah pelayaran, bila terjadi kapal yang tenggelam dan juga kebakaran, itu contohnya hutan yang terbakar atau suatu rumah yang terbakar, kantor yang terbakar, kemudian tabrakan, kecelakaan lalu lintas, itu juga bisa dipertolongkan oleh tim SAR. Dan berbagai banyak musibah atau keadaan darurat yang bisa dioperasikan oleh tim SAR. Nah, demikian juga terhadap adanya musibah lainnya seperti kebakaran, gedung runtuh, kecelakaan kereta api, dan lainnya itu juga dioperasikan oleh tim SAR. Oke, jadi selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan dan juga keterampilan di dalam SAR. Yang pertama yang kita miliki yaitu dari ilmu pengetahuan dan juga keterampilannya yang terdapat unsur pencarian, di mana kita memiliki keterampilan dalam pencarian, kemudian unsur pertolongan atau penyelamatan, yang dimana kita memiliki keterampilan dalam menyelamatkan. Selanjutnya ada unsur eh, pertolongan dan penyelamatan juga bisa kita lakukan dengan metode, berbagai macam metode, dan juga ilmu pengetahuan dan keterampilan mengenai eh, pengertian metode dari teknik dasar SAR. Oke, selanjutnya di sini terdapat cara memberikan pertolongan. Nah, dalam keadaan darurat, tim SAR dapat memberikan pertolongan dengan cara yang pertama, periksa potensi bahaya di tempat kejadian. Kita harus bisa mengkondisikan tempat kejadian. Nah, dalam tempat kejadian, jika bahaya yang kita hadapin atau pertolongan itu memerlukan bantuan medis, kita bisa tahap kedua, panggil ambulan atau pertolongan untuk melakukan evakuasi medis yang dilaksanakan oleh tim medis.
Yang ketiga itu berikan ruang yang cukup untuk korban agar dapat bernapas lega. Ini untuk keadaan yang seperti contohnya keadaan korban pingsan. Itu kita bisa memberikan ruang yang cukup untuk korban agar dapat bernapas secara lega. Selanjutnya adalah lakukan upaya pertolongan sesuai dengan kondisi korban. Bisa jadi dapat kecelakaan kah, kemudian luka kecil atau luka besar, pingsan, dan berbagai macam kondisi yang kita bisa lakukan upaya pertolongannya itu secara berbeda-beda dan juga memiliki metode yang berbeda. Selanjutnya monitor denyut nadi, pernapasan, dan juga kesadaran korban hingga bantuan datang. Nah, jika korban mengalami pingsan seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa kondisikan memonitor denyut nadi dari korban. Jika pernapasannya masih teratur, denyut nadinya masih normal, itu kita bisa menunggu korban terlebih dahulu agar sadarkan diri. Jika dalam keadaan 15 menit atau lebih dari 15 menit sampai 30 menit korban tidak sadarkan diri, itu kita bisa melakukan evakuasi medis atau membawa ke gawat darurat atau IGD. Kemudian berikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, di mana kecelakaannya juga berbagai tipe atau berbagai jenis. Ada kecelakaan ringan, kecelakaan berat, itu kita bisa memberikan pertolongan pertama. Contoh luka di kaki, kita bisa memberikan obat dengan obat-obatan P3K dan berbagai macam jenis kecelakaan yang bisa kita dapat kondisikan sesuai dengan keadaan. Nah, selanjutnya mengenai materi PPGD, yaitu pertolongan pertama di gawat darurat. Yang dimana PPGD ini merupakan rangkaian tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kondisi gawat darurat atau kritis. Nah, sebelum bantuan medis profesional tiba, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memanggilkan seorang medis atau membawakan ke rumah sakit terdekat ke IGD, kita bisa melakukan pertolongan pertama gawat darurat kepada korban. Nah, PPGD ini bertujuan untuk mencegah kondisi semakin parah, menjaga stabilitas korban, dan juga memberikan perawatan dasar yang dapat menyelamatkan nyawa dari korban. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Kita bisa simpulkan terkait materi yang saya paparkan tadi mengenai SAR, operasi pencarian dan penyelamatan yang bertujuan menentukan dan mengevakuasi korban dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kecelakaan dengan cepat dan efisien. Kemudian PPDG itu merupakan pertolongan pertama di gawat darurat. Biasanya kita sebut di dalam pramuka itu pertolongan pertama di bus depan. Atau mungkin PGD ini pertolongan pertama gawat darurat. Bisa juga ini merupakan langkah awal pemberian bantuan medis darurat oleh anggota pramuka yang dilakukan di kejadian sebelum tenaga medis profesional tiba, guna menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi buruk. Nah, dalam materi ini antara SAR dan juga PPDG itu memiliki kaitan yang sangat erat, yang dimana PPDG ini merupakan pertolongan pertama yang dapat kita lakukan, kemudian SAR juga itu merupakan penyelamatan atau pertolongan untuk bencana atau kecelakaan dan juga situasi darurat. Nah, dalam kepramukaan sebagai anak pramuka, kedua ilmu ini, kedua pengetahuan ini mengenai SAR dan juga PPDG sangat penting untuk ya kita berkegiatan. Apalagi kita berkegiatan di lingkungan alam, di luar, yang dimana kita harus mempersiapkan diri kita. Contohnya PPDG, kita harus mampu menerapkan pertolongan pertama di gawat darurat dengan mempersiapkan alat yaitu P3K. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kakak-kakak pramuka semuanya dan kakak yang menyimak video ini. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam Pramuka. We are Scott, and we are the messenger of peace.
RGG AY. Sampai jumpa di video selanjutnya.